Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kali ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan dalam kegiatan, urusan ataupun pekerjaan pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini juga kita nanti akan kembali tentunya untuk latihan soal pretest PPG pada tahun 2023 hingga 2024. Dan mudah-mudahan apa yang kita bagikan pada channel ini mudah-mudahan saja ada manfaatnya untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung pada channel ini, bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru ataupun soal-soal terbaru dari Bayi Haki Channel. Dan tentunya mudah-mudahan saja channel ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf Bapak Ibu apabila kemarin ada sedikit salah dalam membaca soal ataupun jawaban. Setelah saya revisi sendiri ternyata memang ada sedikit kesalahan dalam membaca soal ataupun memberikan jawabannya. Dan niat kami tentunya untuk belajar bersama dan mohon nanti direvisi bareng-bareng teman-teman ya. Dan baik Bapak Ibu, kita langsung ke soal saja. Sebelum kita ke latihan soal, baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal nomor 1. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Silahkan tebak Bapak Ibu. Pernyataan di atas dalam pemilihan media termasuk dalam kriteria 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah D Bapak Ibu, yaitu konteks penggunaan. Termasuk ke dalam kriteria konteks penggunaan Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Kriteria pemilihan media, memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas konteks penggunaan dan kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun pemilihan topik yang dimediakan akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah kriteria konteks penggunaan D. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 2. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah B Bapak Ibu, yaitu pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Pembahasannya: 1. Prosedur pemilihan media pembelajaran untuk jenis media rancangan B-Design. Beberapa macam cara telah dikembangkan untuk memilih media. Dalam proses pemilihan ini, Anderson mengemukakan prosedur pemilihan media menggunakan pendekatan flowchart, diagram alur. Dalam proses tersebut, ia mengemukakan beberapa langkah dalam pemilihan dan penentuan jenis penentuan media, yaitu apa saja Bapak Ibu? 1. Menentukan apakah pesan yang akan kita sampaikan melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi umum akan diabaikan.
karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat atau untuk keperluan pembelajaran. 2. Menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru, alat peraga. Jika sekedar sebagai alat peraga, proses juga dihentikan atau diabaikan. Yang ketiga, pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut, menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, efektif, atau psikomotor. Yang keempat, menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Yang kelima, mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan, atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat. Yang keenam, merencanakan, mengembangkan, dan memproduksi media. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut, Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya input yang luas dan media yang memiliki daya input terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media yang memiliki daya input yang luas dan media yang memiliki daya liput tidak terbatas. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah A. Media yang memiliki daya input liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Kita lihat pembahasannya. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, 1. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Yang kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film dan video, Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Di ruang media terbatas, berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi, visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Bapak Ibu, tujuan sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Kita lihat pembahasannya. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan guru adalah tujuan sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian,
biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah A, Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk media kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak dipertimbangkan, perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah C, Bapak Ibu, yaitu media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Menentukan apakah pesan yang akan kita sampaikan melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi umum akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat atau untuk keperluan pembelajaran. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 6. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru harus memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Media gambar atau tayangan video yang bervariasi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah, jawaban yang tepat adalah B, Bapak Ibu, yaitu membuat konkret konsep yang abstrak. Kita lihat pembahasannya. Pembahasannya, pembelajaran yang bersifat abstrak atau hal yang tidak terwujud akan disajikan sebagai media belajar konkret. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, slide, dan film video. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah membuat konkret hal yang tidak membuat terwujud dari hal yang tidak berwujud, Bapak Ibu. Jadi membuat konkret konsep yang abstrak. Kita lanjut soal nomor 7. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan media saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Dan berikut ini salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut adalah, untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah A, Bapak Ibu, yaitu menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar atau candi.
Kita lihat pembahasannya. Media pembelajaran sesuai kondisi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa. Saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang lebih luas dan besar, tinggal menggunakan media, yaitu menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar atau candi. Jadi untuk jawaban yang tepat, nomor 7 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menulis catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk membagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Books atau buku, dan B. Forum, C. Blog, D. E-portfolio. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8, fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah blog Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Dilansir dari ensiklopedia, seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah blog. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi, B. Program desktop publishing, C. Program untuk menjelajahi halaman atau laman, D. Program penciptaan laman. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah jawabannya tepat C Bapak Ibu, yaitu program untuk menjelajahi laman. Dilansir dari ensiklopedia, seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah program untuk menjelajahi laman. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. Yahoo.com, B. Gmail.com, C. Hotmail.com, dan D. Caridata.com. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Saat kita akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah, untuk jawaban yang tepat adalah A, yaitu Yahoo.com. Kita lihat pembahasannya. Mesin pencari merupakan perangkat penelusur informasi tentang suatu topik atau judul dari dokumen-dokumen yang tersedia. Hasil pencarian umumnya ditampilkan dalam bentuk daftar yang seringkali diurutkan menurut tingkat akurasi ataupun rasio pengunjung. Atas suatu berkas mesin pencari selain Google adalah www.yahoo.com. Untuk jawaban yang tepat yaitu adalah A. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, kali ini kita cukupkan 10 soal terlebih dahulu dan kita nanti akan sambung ke soal berikutnya di lain hari. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan saja ada manfaatnya untuk kita semua. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Azallahu wa iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.